warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Kurikulum, Ibu Betty Sekar Hadiani, dan yang saya hormati Ibu Pembina KIR dan Guru Pengampu Teman Sejawat, Guru Mata Pelajaran Sosiologi Ibu Suyin, dan Ibu Nani selaku teman sejawat dari mata pelajaran serumpun. Ya, terima kasih atas kehadiran dan kerjasamanya untuk pagi hari ini. Mohon maaf ini saya mengganggu waktunya, dan mohon maaf ini mengganggu aktivitas Bapak Ibu dan hari ini. Ya. Dalam kesempatan pada pagi hari ini saya meminta ibu-ibu semua untuk ini dalam rangka untuk sharing atau diskusi tentang program yang buat dalam tugas saya sebagai JPP dalam dan kita aksi nyata seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebagai guru itu mempunyai program yang insya Allah nantinya itu bisa mengembangkan kepemimpinan murid. Sebagaimana kita ketahui, kepemimpinan murid itu berupaya untuk memberikan ruang atau kesempatan murid untuk bersuara, mempunyai pilihan, dan memiliki aktivitas proses pembelajaran yang mereka lakukan seperti itu. Nah, dalam rangka itu semua saya sudah mengedukasi berbagai aset yang ada, dan kemudian juga mengedukasi berbagai capaian pembelajaran dalam mata pelajaran sosiologi. Oleh karenanya saya membuat program yang namanya Siprida. Ya, Siprida itu bukan mantan saya. Siprida itu kepanjangan dari siswa, project, riset, dengan aktif. Ya, permasalahan utama kenapa kok saya memilih program ini karena berkaitan dengan kelemahan di dalam proses pembelajaran sosiologi, yaitu belum menguatnya literasi, dan bagaimana proses pencapaian pembelajaran sosiologi tentang elemen keterampilan yaitu kemudian sosial itu juga belum maksimal, sehingga saya membuat program seperti itu. Yang harapannya nanti tujuan dari program ini bisa membuat siswa itu terlibat aktif dalam sebuah riset yang nantinya menjadi soft skill mereka, kemudian mereka juga tumbuh kepemimpinan murid dari program tersebut. Nah, ada beberapa alur yang harus saya lalui di dalam pembuatan program ini, gitu ya. Makanya di sini saya ingin sharing dengan ibu-ibu semua selaku pakar kurikulum, kemudian pembina KIR, dan juga pengampu mata pelajaran sosiologi yang sama dengan saya, dan Bu Nani sebagai guru satu rumpun untuk menggali lebih lanjut. Ya, dan saya juga mau ambil pelajaran tentang hal-hal yang selama ini sudah dilakukan oleh ibu-ibu semua dalam proses pembelajaran yang meningkatkan literasi, khususnya dalam riset atau penelitian. Nah, ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti akan saya ajukan kepada ibu-ibu, dan kita nanti bisa sharingkan seperti itu. Nah, tentunya kalau kita membuat sebuah program, kita akan membuat pertanyaan utama terlebih dahulu yang bisa menuntun kita agar kita bisa melakukan program atau mengimplementasikan program tersebut. Pertanyaan saya yang saya buat yang bisa menuntun saya untuk bisa melakukan program itu adalah bagaimana penggunaan Siprida dapat meningkatkan keterampilan literasi dalam pembelajaran sosiologi. Kalau menurut ibu-ibu dari program saya itu, pertanyaan utama ini perlu ditambahkan atau tidak gitu? Itu kan berarti nanti dengan prosedurnya, mekanismenya, bagaimana benar membuktikan komunikasinya ke siswanya. Oh ya, berarti bukan hanya sekedar bagaimana, tetapi juga teknisnya, prosedurnya, seperti itu ya. sampai ada impact-nya kan? Ya. Emang iya itu bisa, ya gitu kan? Berarti itu pertanyaan
umumnya, kemudian nanti bisa menjadikan teman dengan lebih spesifik dengan bagaimana langkah-langkahnya seperti itu gitu. Oke, baik. Kemudian saya ingin menggali dari pengalaman ibu semua tentang apa yang pernah dilakukan dalam proses pembelajaran, karena program saya ini kan berkaitan dengan program intrakurikuler, bukan kurikuler ataupun ekstra gitu. Selama ini proses pembelajaran yang dilakukan untuk meningkatkan literasi itu bagaimana di dalam kelas? Kalau ini saya ambil dari guru mata pelajaran ekonomi dulu, bagaimana Bu kalau literasi di kelas? Pertama memang kadang-kadang kita menggunakan, kalau kira-kira anaknya bisa dipantau atau kondisi kelas itu kita anak-anak menggunakan HP untuk melihat materi-materi yang kira-kira bisa memancing atau merangsang anak untuk ingin tahu lebih dalam. Dan itu nanti mungkin dalam bentuk pembuatan diskusi dengan atau pembuatan makalah-makalah, sehingga anak akan lebih terpacu. Juga pembuatan PPT, jadi kita nanti kalau dari sumber anak bisa lebih mencetuskan ide-idenya. Gitu ya. Terus kalau misalnya anak-anak kurang, kadang-kadang anak kan ada yang sukanya lihat HP tanpa melihat yang harusnya dilihat, itu nanti mungkin kita bisa dengan buku yang menjadi perpustakaan itu biasanya saya suruh mengambil untuk dibawa ke kelas, dan anak-anak itu saling tukar apa yang sudah didapatkan dari masing-masing kelompok. Jadi kalau membuat proses literasi di dalam kelas itu menarik, itu berarti menggunakan media HP itu tadi ya. Mungkin media HP itu lebih dekat sama anak-anak ya, sehingga mereka bisa lebih mudah untuk mengerjakan literasi itu. Ya, selain itu apakah ada lain yang dilakukan di dalam kelas selain lagi di perpustakaan, kemudian saling tukar pikiran teman-teman? Ya, tergantung Pak. Kalau mungkin materinya tentang itu pasar ya, dimana itu harus ada jual beli, kita biasanya lebih anak ke ini untuk praktek jual beli, tapi hanya di dalam kelas. Mungkin anak kita ada yang membawa sayuran, ada yang membawa beras, kemudian nanti satu kelompok, beberapa kelompok, nanti ada yang kelompok sebagai penjual dan ada kelompok yang membeli itu. Baik. Berarti tema yang menarik untuk diliterasikan itu kalau dalam ekonomi misalnya dalam hal jual beli gitu ya, ya. Oke. Ya, oke. Kalau pengalamannya dari pembinaan KIR, tentu saja KIR ini kan ada program risetnya. Kalau menurut Ibu Suyin, itu hal menarik yang pernah dilakukan anak-anak itu mengambil tema apa kalau penelitian? Macam-macam ya Pak. Kalau terakhir anak itu tertariknya terkait dengan budaya. Jadi memang passionnya anak itu dari awal itu sudah terlihat fokusnya kok dia ke budaya Indonesia. Kemudian ketika saya tarik untuk melakukan penelitian, saya ingin meneliti tentang budaya Jawa, kejawen gitu. Tentang itu sih Pak. Jadi sesuai dengan passionnya anak. Kalau temanya itu lebih ke cenderung budaya ya? Iya, budaya sosial humaniora. Nah, kalau esak itu tidak ini ya, tidak ada yang muncul atau PKWU. Kalau PKWU ada juga, jadi kan ada kaitannya dengan proyek kelas 11 yang tema kewirausahaan. Jadi anak-anak mengembangkan apa yang sudah dikerjakan di proyek 4-nya itu kemudian dikembangkan lagi ke penelitian, kemudian ke Oke, kalau selama ini Ibu mengamati perilaku anak-anak, kebiasaan-kebiasaan baik atau buruk yang nampak dari proses mereka melakukan riset itu apa saja? Kebiasaan baiknya, kalau saya lihat diawali dari rasa ingin tahunya yang tinggi. Jadi kalau karena punya rasa ingin tahu yang tinggi, kemudian mereka tergerak sendiri untuk cari tahu. Diawali saya sudah sampaikan ke awal, penelitian itu diawali dari kamu harus mau membaca dulu, cari banyak-banyaknya. Kemudian saya arahkan untuk
Nah kalau referensinya cari di mana Bu? Ya paling gampang saya arahkan ke Google Scholar dan juga portal Garuda itu Pak. Jadi nanti kamu bisa ngetik tema yang sesuai dengan apa yang kamu mau riset, cari referensi begitu, jadi biar tidak bayangkan. Jadi mereka jadi rasa mau belajarnya itu jadi meningkat gitu karena tertariknya di sini, kemudian diarahkan untuk cari referensi dan offline juga ya, cari di perpustakaan yang sekiranya mendukung. Kalau hal-hal yang belum berkembang atau yang belum nampak atau perilaku biasa yang buruk ketika melakukan riset, ada apa enggak, misalnya ngolong-ngolong waktu Iya atau itu, gimana? jadi mereka belum punya manajemen waktunya, belum bisa mengatur. Jadi di awal itu semangat sekali Bu, saya pengen ini, tapi ketika berjalannya waktu di tengah itu udah ngomong alasannya Bu lah barengan dengan tugasnya ini dan seterusnya, sehingga di awal itu semangatnya begitu, nanti di tengah udah ya, masih jadi PR saya sampai saat ini Pak sebenarnya. Oke. Sebagai guru dan nanti saya juga punya program untuk mengembangkan riset ini menggunakan metode saya ingin mengambil pelajaran juga terkait dengan keterampilan karena pemimpin ini dan sudah mumpuni dalam riset itu, keterampilan yang perlu saya lakukan dalam membimbing anak untuk riset itu apa saja ini? Yang jelas manajemen waktunya, kemudian metodenya sebenarnya sudah dijelaskan juga ya Pak di pelajaran sosiologi, tetapi terkadang anak itu mungkin ada yang tidak ambil pendidikan sosiologi sehingga metode penelitian anak itu masih bingung. Misalnya kualitatif itu pakainya observasi wawancara, anak itu kecenderungannya pakai angket gitu loh Pak. Jadinya padahal fokusnya kualitatif di sini, kualitatif di sini. Gitu. Mungkin metodenya dan juga apa ya Pak, aplikasinya. Jadi kadang anak itu bingung Bu, setelah melakukan pengumpulan data, analisisnya gimana? Kalau kualitatif mungkin saya masih punya gambaran, sedangkan kalau yang kuanti harus uji dan seterusnya. Saya juga menjelaskan ke anaknya, saya masih merasa Oh ya, berarti kompetensi kita sebagai guru untuk mengajarkan riset ini, selain kita juga harus bisa menggunakan waktu, kita harus secara metodologis menguasai aspek terus ya. Oke. Ya, kalau untuk bisa istilahnya bahasa Jawanya meluluhkan anak itu bagaimana? Ada tipsnya, caranya bagaimana gitu agar anak itu bergerak nih melakukan riset? Kalau saya bahwa kehidupan itu selalu berubah. Jadi kalau kita nggak mau cari tahu, ya kita akan ditinggalkan. Salah satu cara kita bisa mengupdate perkembangan itu ya salah satunya dengan meneliti. Berarti motivasinya seperti itu ya, Ya. harus ada informasi, harus kemudian bisa mengerti kondisi ya, apa yang terjadi di sekitar kita dengan cara meneliti seperti itu ya. Oke, terima kasih Ibu Suhin yang sudah berbagi tentang apa yang dilakukan selama ini dalam proses bimbingan GIR. Nah, ini yang terakhir untuk Ibu Wakakurikulum. Saya menyorotinya berkaitan dengan pengambilan kebijakan ini yang ada di sekolah. Kalau selama ini bagaimana pengembangan literasi di sekolah Ibu? Menurut kacamata Ibu yang diterapkan di sekolah ini? literasi ya. Literasi, baru literasinya dulu. Oke, kita berangkat dari lapor pendidikan Pak. Jadi dari beberapa kali lapor pendidikan, kita juga ada kondisi ya di PBD itu memang yang masih menjadi ya PR-nya yang harus diperbaiki. Ya, kita masih kadang ada di literasi numerasi. Iya. Kalau dulu tuh numerasinya, tapi sekarang bergeser malah ganti literasinya yang masih menjadi PR di kita. Nah dari sekolah sendiri memang sudah misalnya apa ya berupaya seperti itu, tapi sepertinya memang perlu satu gerakan yang istilahnya masif ya Pak ya, semua harus support mereka. Dari dulu kita pernah ada kegiatan semacam
membaca 15 menit sebelum Dari tapi awal. ternyata kan itu tidak works well, tidak efektif kan. Sebenarnya ya yang baca-baca yang nggak terus tindak lanjutnya dari itu tadi untuk apa itu juga kurang ini. Sementara dari perpustakaan juga kita juga sudah support dengan keadaan, tapi ternyata animo mereka tuh tidak untuk ke arah situ membaca. Jadi betul kayak Bu Sri tadi memang ingin tahu kan, udah ingin tahunya itu juga nggak ada gitu Mbak. Seperti itu. Jadi masuk ke sini itu motivasinya bukan buku, tapi ngadem. Nah seperti itu. Jadi memang kita harus kita akui itu menjadi darurat sekolah kita. Maka akhirnya di tim pengembang kurikulum kemarin kita sepakati adik ya kita beliau juga ada di sana bahwa kita mengupayakan kondisi ini dengan adanya penulisan KTI di kelas 12 sebagai salah satu syarat kelulusan. Awalnya itu ya karena darurat itu tadi baca seperti itu, karena dia hanya concern kalau misalnya kita yang mengandalkan ujian sekolah lalu selesai, dia itu hanya concern pada materi yang dia ini sekarang itu gitu. Tapi tidak kepekaannya dengan lingkungan itu tidak terasa, bagaimana berpikir kritisnya tidak, dia juga tidak tahu nanti cara yang berproses seperti apa. Baik, Ibu kita akan melanjutkan sesi diskusi kita. Pada diskusi lanjutan ini kita akan mendalami tentang program yang saya sarankan dari Sibida ini tentunya mengantarkan anak untuk bisa melakukan riset sehingga mereka mempunyai motivasi yang kuat dalam proses belajar psikologi. Nah, saya ingin tanya ke Bu Sri, ketika mereka itu bisa melakukan sebuah penelitian atau riset berhasil mempunyai produk atau hasil karya berupa laporan penelitian, hal-hal atau kebiasaan baru apa yang nantinya bisa mereka dapatkan dari proses yang mereka jalani? Yang pertama mungkin kepekaan dan kepedulian dari kita yang ada di tahu sebenarnya ada masalah apa dia harus berbeda. Kemudian yang kedua, harapannya anak itu hidupnya tanggung jawab. Dia itu harus bisa berkontribusi untuk lingkungannya. Ya, berarti berkaitan dengan karakter ya, yang nanti ketika mereka bisa melakukan penelitian ternyata bisa mempunyai karakter yang kuat dalam diri anak. Kalau menurut Ibu kurikulum, nanti hal-hal baru yang bisa mereka dapatkan ketika mereka dapat melakukan penelitian apa itu? Untuk karakter tadi itu pasti mereka top ya. Jadi dengan seperti ini dilakukan proses seperti itu, harapannya nanti ketika mereka berlompat di kehidupan nyatanya, tentunya kan dia nanti sudah terbiasa ya dengan pola kerja seperti ini. Jadi dengan peran apapun yang dia jalankan nanti di kehidupan masyarakat nantinya, dia itu akan misalnya terbangun aku berpikir kritisnya. Jadi dia tidak gegabah dalam memutuskan sesuatu, melihat perkara apapun itu dari multi perspektif, jadi banyak dimensi. Artinya tidak menurut kalau aku enaknya begini, kalau ini enggak, tapi dia lebih istilahnya apa ya, jika aku jadi ini aku begini, kalau aku ambil ini seperti ini. Harapannya dia ada punya mind consideration yang benar-benar membantu dia menjadi pribadi yang tanggung jawab, dia bisa perannya itu maksimal, dia tanggap dengan lingkungan sekitar dan menganalisis masalah itu dari berbagai perspektif yang tadi saya sampaikan. Dia berotak berhati, otaknya juga care, hatinya baik, tambah lagi sempurna yang nanti dengan ibadahnya. Berarti dengan mereka melakukan peneliti itu nanti mereka akan menjadi pribadi yang istimewa ya. Tentu saja, pasti. Gitu. Pasti akan ada keseimbangan antara secara mentally, dia juga mental kan terlatih ya, mentalnya seperti itu diproses, menulis, kesabaran, mengasah pikiran. Fisiknya pun nanti akan terdukung dengan kondisi mental yang oke, fisiknya pun akan support. Dan nanti fokusnya itu kan, saya baik sosial ibadahnya pasti akan terdukung dengan baik. Oke, terima kasih. Ketika kita melakukan sebuah bimbingan masyarakat berhasil
tentunya kita mempunyai perasaan yang berlaku. Dan ini saya akan tanyakan ke Ibu nanti, kalau kita berhasil memimpin anak melakukan penelitian, ini bagaimana Bu perasaan kita sebagai seorang guru? Jelas kita senang, kita bahagia karena bagaimanapun apa yang sudah kita transfer ke anak itu bisa ya membuat anak berhasil. Bisa kita lihat saja mungkin kalau ada latihan yang penerapan ekonominya saja sudah anak-anak sudah banyak yang berjualan di kelas-kelas itu. Terlepas itu mungkin dia mau saving labanya, saving untuk kegiatan apapun yang jelas mereka berusaha untuk mendapatkan laba, dan hal itu pun bisa diterapkan nanti kalau misalnya kadang-kadang kan anak sebetulnya pintar tapi karena tidak mampu, dia tidak bisa menembus yang melalui bisik misi sehingga dia mungkin hanya berjualan berwira swasta. Kalau mereka sudah kita tertarik dengan ilmu, dengan wawasan, dengan literasi yang cukup, mengemas bagaimana yang indah, bagaimana biar konsumen itu tertarik, mereka akan bisa juga berpenghasilan melebihi orang-orang yang mungkin sudah menuntut ilmu dengan selebihnya. Ya, berarti ada rasa senang, ada rasa bahagia, bahkan bisa sampai ke bangga ya kita bisa mengatakan anak untuk ambil untuk. Kalau Ibu sendiri selama ini kan tentu berhasil mengantarkan anak untuk melakukan kompetisi, bahkan ada yang lolos ke provinsi ataupun yang lainnya. Kalau sudah sampai mengatakan seperti itu, perasaannya bagaimana? Sama ya Pak, kemudian dari apa yang kita keluarkan ke anak itu memberikan manfaat itu tidak hanya di sekolah, tapi harapannya kita nanti begitu bekal. Ya, oke, terima kasih Ibu dari apa yang kita diskusikan pada kesempatan pagi hari ini. Saya bisa mengambil pelajaran dan juga bisa mengambil mimpi tentang bagaimana nanti ketika seorang anak bisa menguasai kompetensi tertentu. Dan di sini juga saya bisa mengonfirmasi tentang bagaimana membuat sebuah pertanyaan utama yang bisa nanti menuntun saya dalam menjalankan program ini. Nah, mungkin diskusi kita pada hari ini saya cukupkan dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya, dan saya mohon maaf atas apa yang saya lakukan apabila hal-hal yang kurang dan banyak yang menyita waktu dalam kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi saya banyak mohon maaf. Tidak mengucapkan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.